Sebagai produk yang sangat terkenal di Indonesia, kehadiran Indomie ini bisa dibilang legendaris. Indomie diproduksi sejak tahun 1970-an dan dipasarkan tahun 1972 hingga sekarang. Karena rasanya yang lezat, Indomie ini menjadi makanan pokok kedua di Nigeria. Bahkan ada warung Indomie yang bernama Aboki yang sangat sukses di sana. Namun bicara mengenai Indomie sebagai makanan sejuta umat, pasti di antara kalian masih belum tahu bagaimana sih proses pembuatannya? Yuk, kita langsung simak saja. Sebelum masuk dan melihat isi pabrik dari mie instan, bagaimana kalau kita bahas sedikit nih sejarah tentang mie instan. Sebagai bahan makanan penyelamat para perantau di akhir bulan, mie instan tercipta pertama kali pada tahun 1958 di Jepang. Seperti kegunaannya sekarang, mie instan dulunya digunakan sebagai solusi dari fenomena kelaparan di Jepang pasca kekalahan Perang Dunia Kedua. Misi dari mie instan pada waktu ini cukup menantang, yaitu membuat makanan enak, tidak mudah basi, tidak beracun, mudah untuk disajikan, dan juga murah. Dengan misi ini, banyak orang yang menganggap kalau makanan tersebut adalah mustahil. Hingga seorang pria bernama Momofuku Ando berhasil menciptakan mie ramen yang bisa disimpan lama dan hanya butuh beberapa menit untuk disantap. Melalui perusahaan miliknya bernama Nissin, mie instan pertama ini dipasarkan secara besar-besaran dan diterima bukan hanya di Jepang, melainkan seluruh dunia. Sekarang konsumsi dari mie instan sudah kian menggila. Diperkirakan 290 juta orang memakan mie instan tiap hari. Dengan nilai yang sangat besar ini, wajar saja kalau merek mie instan seperti Indomie bisa mengepakkan sayap di berbagai belahan negara di dunia, mulai dari Asia hingga Afrika. Untuk produksi dalam satu hari, total produksi Indonesia dari semua pabrik Indofood sekarang mencapai 32 juta bungkus per hari, atau sekitar 15 miliar bungkus per tahun yang menggunakan sekitar 16 buah pabrik. Nah, setelah melihat sejarahnya, penasaran kan gimana sih cara membuat mie ajaib ini? Yuk, kita intip cara pembuatannya. Tapi sebelum masuk ke dalam kawasan pabrik mie, orang-orang harus masuk dulu nih dalam ruangan pembersih yang menghilangkan berbagai kuman yang menempel pada baju. Hal ini dilakukan karena proses pembuatan mie instan dilakukan secara terbuka dan mudah terpapar oleh kuman. Dalam prosesnya, semua pabrik mie instan berjalan dengan sama, yaitu dimulai dari persiapan adonan. Dalam mesin ini, bahan dasar seperti tepung terigu, tepung tapioka, dan air dicampurkan untuk membuat adonan utama. Nah, dalam adonan ini biasanya campuran perasa juga akan ditambahkan. Makanya, tiap mie instan dengan rasa berbeda juga memiliki adonan yang berbeda. Jika adonan sudah selesai, sekarang adonan tadi masuk dalam mesin press. Dalam mesin ini, tekstur adonan masih sangat kasar. Makanya, ada serangkaian mesin press untuk terus menggiling si adonan hingga adonan halus dan juga tipis. Biar enak dong nantinya pas dikunyah. Dari mesin press yang halus-halus tadi, sekarang adonan akan lanjut ke mesin press selanjutnya yang bakal kita sebut mesin pengeriting. Lucu ya namanya. Soalnya tugas mesin ini memang membuat tekstur adonan panjang tadi menjadi keriting. Biasanya sih mesin press untuk buat adonan keriting ini berbeda-beda ya untuk tiap perusahaan. Tiap perusahaan akan menyesuaikan bentuk mie yang diinginkan. Meskipun mesin-mesin ini sudah canggih, karyawan pun tetap dibutuhkan untuk memastikan bagaimana proses-proses pembuatan ini tetap lancar. Jadi nggak 100% mesin loh ya. Setelah adonan menjadi keriting, sekarang si adonan akan lanjut ke mesin steamer untuk dikukus. Pada tahapan ini, adonan tadi mengalami proses gelatinisasi atau proses perubahan pati dalam tepung menjadi sebuah gel. Di proses ini jugalah mie keriting ini sudah dianggap matang dan sudah bisa untuk dikonsumsi karena suhu yang digunakan cukup tinggi, yaitu sekitar 100 derajat Celcius.
Namun ya tentu saja rasanya masih hambar dan tidak seasik makan Indomie goreng pas tengah malam. Jika sudah keluar dari mesin steamer, mie instan ini kemudian diguyur minyak perasa. Lalu kemudian dipotong-potong menjadi satu porsi yang sudah ditentukan. Nah, kalau kamu pernah dapetin mie instan yang isinya kurang atau lebih, maka mesin pemotong ini nih yang bertanggung jawab atas porsi mie instan yang kamu dapatkan. Belum lagi bila mie yang sudah terpotong tersebut keluar jalur, maka harus ditertibkan seperti ini. Dan lagi-lagi tetap butuh manusia untuk menyempurnakan proses ini. Jika semua adonan tadi sudah selesai dipotong, maka sekarang waktunya kita masuk ke tahap penggorengan. Di sini satu persatu mie tadi ditempatkan dalam wadah khusus, kemudian dimasukkan dalam mesin penggoreng. Biasanya proses menggoreng ini menggunakan minyak sawit nabati sebagai minyak penggorengan. Proses menggoreng ini dilakukan untuk mengurangi bahkan menghabiskan kandungan air dalam adonan mie supaya bisa bertahan lama. Nah, bisa kita lihat nih, setelah digoreng, mie tadi berubah warna menjadi kecoklatan dan memiliki struktur yang lebih keras dan kriuk. Oh iya, ngomongin kriuk, di sini juga ada kan yang doyan makan mie instan yang gak dimasak? Ya, dimakan kayak kerupuk gitu. Ayo ngaku. Jika sudah digoreng, sekarang kita masuk ke dalam proses terakhir, yaitu proses pengemasan. Proses ini masih dilakukan oleh mesin yang melakukan berbagai hal sekaligus. Mulai dari memberi bungkusan bumbu dan juga minyak perasa, hingga memberikan bungkus kemasan pada mie yang sudah lengkap tadi. Dan mie instan pun siap dipasarkan untuk mengenyangkan banyak orang, termasuk kamu. Tapi sebelum dipasarkan, tahapan penting lainnya adalah mengecek kualitas mie instan ini. Prosesnya akan dilakukan oleh staf quality control. Nah, akhirnya kita tahu ya gimana sih perjalanan panjang si mie instan itu sampai di hadapan kita. Mungkin saja mie instan yang ada di video ini adalah mie instan yang sudah kamu makan.